Assalamualaikum. Segala puji bagi Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua. Tak lupa solawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita baginda Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Duta Islam yang pertama, Mus'ab bin Umair adalah salah seorang sahabat Muhammad, alangkah tepatnya jika kita mengawali pembicaraan dengannya. Ia adalah salah seorang pemuda Quraisy yang cemerlang, paling tampan, cerdas, dan penuh dengan semangat jiwa kemudaan. Para sejarawan dan pekrawi menggambarkan semangat Mus'ab bin Umair dengan ungkapan, seorang penduduk Mekah yang mempunyai nama paling harum. Mus'ab lahir dan dibesarkan dalam gelimang harta. Ia tumbuh menjadi remaja dalam selimut kekayaan dan kesenangan. Barangkali tidak ada seorang pun di antara pemuda-pemuda Mekah yang beruntung dimanjakan oleh kedua orang tuanya sebagaimana Mus'ab bin Umair. Akankah anak muda yang serba berkecukupan, penuh pemanjaan, biasa hidup dengan kemewahan, menjadi buah bibir gadis-gadis Mekah, dan menjadi bintang di tempat-tempat perkumpulan ini berubah menjadi salah satu legenda dalam kisah keimanan dan pengorbanan? Demi Allah, betapa indah cerita ini. Cerita Mus'ab bin Umair atau Mus'ab al-Khair, Mus'ab yang baik, demikian kaum muslimin menjulukinya. Mus'ab adalah salah satu generasi yang ditempa oleh Islam dan dididik oleh Muhammad, namun, siapakah ia sejatinya? Sungguh kisah hidupnya menjadi kebanggaan bagi seluruh umat manusia. Suatu hari, Mus'ab muda mendengar tentang Muhammad al-Amin, yang terpercaya, yang mulai menjadi bahan perbincangan para penduduk Mekah. Demikianlah Muhammad menyatakan bahwa Allah telah mengutusnya sebagai pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan agar manusia menghamba dan beribadah hanya kepada Allah yang Maha Esa. Ketika Mekkah melewatkan siang dan malam tanpa ada perhatian dan pembicaraan yang meramaikannya selain tentang Rasulullah dan agama baru yang dibawanya, saat itulah pemuda Quraisy yang manja itu menjadi orang paling banyak mendengarkan cerita tersebut. Meskipun usianya masih belia, Mus'ab selalu menjadi bunga yang diharapkan kehadirannya dalam berbagai majelis dan pertemuan. Sungguh keelokan rupanya dan otaknya yang cerdas telah menjadi bagian dari ciri Ibnu Umair hingga mampu membuka setiap hati dan pintu. Salah satu kabar yang ia dengar adalah bahwa Rasulullah, beserta para pengikutnya sering berkumpul di tempat yang jauh dari ancaman dan gangguan kaum Quraisy. Mereka berkumpul nan jauh di sana, di Bukit Safa, di rumah Al-Argam bin Abi Al-Argam. Mendengar hal itu, pada suatu sore tanpa merasa ragu dan tanpa perlu menunda-nunda, Mus'ab bergegas menuju rumah Al-Argam. Sungguh kali ini rasa penasaran dan kerinduannya telah menuntunnya melakukan itu. Darul Argam, rumah Argam, di tempat itulah Rasulullah berkumpul dengan para sahabat untuk membacakan ayat-ayat Al-Quran kepada mereka dan salat bersama mereka untuk menyembah Allah yang Maha Tinggi dan Maha Besar. Belum sampai Mus'ab mengambil tempat duduk, ayat-ayat Al-Quran mulai mengalir dari kalbu Rasul memancar dari kedua bibir beliau, lalu meresap ke dalam telinga dan hati yang hadir mendengarkannya. Pada senja itu hati Mus'ab telah menjadi hati yang tunduk pada ayat-ayat Al-Quran. Kegembiraan dan haru yang merasuk ke dalam jiwanya hampir-hampir saja membuatnya melayang dari tempat duduknya. Jaskakan akan terbang oleh rasa bahagianya itu. Namun, Rasulullah mengulurkan tangan kanannya yang penuh berkah dan kasih sayang lalu mengurut dada pemuda yang sedang bergelora itu. Setelah itu, hati yang bergejolak itu tiba-tiba berubah menjadi tenang dan damai bagai lautan yang dalam. Dalam sekejap, pemuda yang telah beriman dan memeluk Islam itu tampak memiliki kebijaksanaan yang melampaui usianya. Keteguhan hati yang ia miliki mampu mengubah jalannya sejarah. Ibunda Mus'ab, Khunnas binti Malik, adalah perempuan yang memiliki kepribadian yang sangat kuat. Pribadinya itu pun telah membuatnya sangat disegani, bahkan ditakuti. Sesudah masuk Islam, tidak ada di atas bumi ini yang lebih dikhawatirkan dan ditakuti oleh Mus'ab selain ibunya. Andaikan Mekah, dengan seluruh berhala, bebukitan, dan padang pasirnya berubah menjadi prahara yang mengadang dan menghimpitnya, pastilah Mus'ab menganggapnya sebagai hal remeh saja. Namun, jika perseteruan itu adalah dengan ibunya, hal inilah yang membuatnya khawatir dan gelisah. Dengan cepat ia berpikir dan memutuskan untuk merahasiakan keislamannya sampai saat Allah menghendaki lain. Mus'ab terus-menerus bolak-balik ke Darul Argam dan bermajelis dengan Rasulullah. Mus'ab tampak bahagia dengan keislamannya dan dengan keberhasilannya menghindari kemarahan ibunya yang belum mengetahui berita tentang keislamannya. Namun, Mekah pada waktu itu tiada satupun rahasia yang tersembunyi.
Mata dan telinga kaum Ouraisi berada di setiap sudut-sudut jalan, di belakang setiap langkah kaki yang menginjak pasir-pasir yang lembut, berkilau dan indah itu. Utsman bin Talha melihat Mus'ab ketika secara diam-diam memasuki Darul Argam. Pada kesempatan yang lain, ia melihat Mus'ab melakukan sembahyang seperti yang dilakukan oleh Muhammad. Karena itu, Utsman bin Talha berlari secepat-cepatnya menuju ke rumah ibu Mus'ab untuk menyampaikan berita yang pasti akan membuat sang ibu hilang kendali. Mus'ab berdiri di depan ibunya, keluarga, dan para pembesar Mekah yang mengerumuninya. Dengan meyakini kebenaran dan penuh keteguhan, Mus'ab membacakan Al-Quran yang disampaikan oleh Rasulullah untuk mencuci hati mereka, lalu mengisinya dengan hikmah, kemuliaan, keadilan, dan takwa. Sang ibu bermaksud menghentikan Mus'ab dengan tamparan keras, tetapi tangan yang telah melesat bagai panah itu mendadak menjadi lumpuh dan lunglai di hadapan cahaya yang membuat ketampanan wajah yang berseri cemerlang itu kian berwibawa dan tenang. Kewibawaannya patut dihormati dan ketenangannya menumbuhkan keyakinan. Namun, jika sang ibu, di bawah pengaruh keibuan, akan bisa memaafkan Mus'ab dari pukulan dan penyiksaan itu. Akan tetapi, pengaruh berhala-berhala terhadap dirinya itulah yang membuat ia harus bertindak dengan cara lain. Ia pun membawa Mus'ab ke sebuah sudut yang sepi di rumahnya lalu menyekap Mus'ab di dalam ruangan tersebut dan menutupnya rapat-rapat. Mus'ab tertawan dalam ruangan itu sekian lama sampai beberapa orang di antara kaum mukminin hijrah ke negeri Habasyah. Ketika mendengar berita itu, Mus'ab segera melakukan rekayasa. Ia berhasil mengelabui ibu dan para penjaganya lalu bergegas hijrah menuju Habasyah dengan penuh ketaatan. Ia tinggal di sana bersama saudara-saudaranya sesama kaum muhajirin kemudian kembali pulang ke Mekah bersama mereka. Selanjutnya, ia kembali hijrah ke Habasyah untuk kedua kalinya bersama para sahabat yang diperintahkan oleh Rasulullah untuk berhijrah. Mereka pun melaksanakan perintah Rasulullah itu dengan penuh ketaatan. Namun, bagi Mus'ab, baik di Habasyah maupun di Mekah, ujian keimanan dan penderitaannya kian meningkat tanpa mengenal tempat dan waktu. Mus'ab telah berhasil membangun kembali Hudaydah dalam warna baru sesuai dengan yang dicontohkan oleh Muhammad, sang teladan pilihan. Kini ia merasa tenang dan semakin yakin bahwa hidupnya telah layak dipersembahkan untuk penciptanya yang maha tinggi, Tuhannya yang maha agung. Suatu hari Mus'ab menjumpai beberapa kaum muslimin yang sedang duduk di sekeliling Rasulullah. Begitu melihat Mus'ab, mereka semua menunduk dan memejamkan mata. Bahkan, sebagian dari mereka berlinang air mata karena haru dan prihatin. Hal itu karena mereka melihat Mus'ab mengenakan jubah usang yang penuh tambalan. Mereka teringat akan penampilan Mus'ab sebelum masuk Islam ketika pakaiannya laksana bunga-bunga di taman yang segar, terawat, dan harum semerbak. Rasulullah sendiri mengawasi penampilan Mus'ab dengan pandangan bijak, penuh arti, dan cinta. Beliau pun memancarkan senyum yang mulia seraya bersabda, "Aku telah mengenal Mus'ab ini sebelumnya. Aku tak mengenal pemuda Mekah yang lebih bergelimang harta di sisi kedua orang tuanya seperti dirinya." Selanjutnya, ia tinggalkan semua kemewahan itu karena cinta kepada Allah dan Rasul-Nya. Sejak ibunya merasa putus asa tak bisa lagi mengharapkan agar Mus'ab kembali pada agamanya yang lama, segala kesenangan yang sebelumnya ia curahkan kepada Mus'ab kini dihentikan olehnya. Ia tidak rela jika makanannya dijamah oleh manusia yang mengingkari berhala dan layak mendapat laknat, bahkan jika orang itu adalah putranya sekalipun. Terakhir kali Mus'ab bertemu dengan ibunya adalah ketika perempuan itu sekali lagi berusaha menyekap Mus'ab sepulangnya dari Habasyah. Saat itu, Mus'ab bersumpah bahwa jika ibunya sampai melakukan maksudnya itu, ia tidak segan akan membunuh setiap orang yang membantu ibunya melaksanakan rencananya itu. Sang ibu yang tahu sejauh mana kesungguhan putranya saat memiliki kemauan dan tekad maka tidak ada jalan lain baginya selain melepas Mus'ab dengan berlinang air mata, demikian pula dengan Mus'ab. Sungguh ia tak kuasa menahan tangis saat harus berpisah dengan ibunya. Pada saat perpisahan itulah terlihat keteguhan yang luar biasa dari pihak ibu dalam kekufuran. Sebaliknya, keteguhan tekad yang sangat kuat dari pihak anak dalam mempertahankan keimanan. Akhirnya, sang ibu mengusir Mus'ab dari rumah dengan berkata, "Pergilah semaumu. Aku bukan lagi ibumu." Mus'ab pun mendekati ibunya kemudian berkata, "Wahai bunda, sungguh Ananda hendak memberi nasihat kepada bunda karena Ananda sungguh merasa kasihan kepadamu. Karena itu, bersaksilah bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah hamba dan utusannya." Ibunya menjawab dengan marah dan penuh emosi, "Demi bintang, sekali-kali aku takkan pernah masuk ke dalam agamamu.
Sungguh otakku bisa menjadi rusak dan akalku akan dianggap lemah. Muhab kini meninggalkan segala kesenangan melimpah yang selama ini ia nikmati dan lebih memilih hidup miskin dan sederhana. Pemuda rupawan dan wangi itu kini tidak pernah tampak selain dengan pakaian yang paling kasar dan usang, satu hari jam makan dan beberapa hari menderita lapar. Namun, jiwanya yang suci karena keluhuran akidahnya yang memancarkan cahaya ilahi telah mengubahnya menjadi manusia lain yang agung, dihormati, dan penuh wibawa. Saat itulah, Rasulullah menunjuk Mus'ab untuk mengemban tugas yang paling berat pada saat itu. Ia menjadi duta ke Madinah untuk mengajarkan agama kepada kaum Ansar yang telah beriman dan berbaiat kepada Rasulullah, di Bukit Agabah, mengajak selain mereka untuk masuk Islam, serta menyiapkan Madinah untuk menyambut hijrah yang agung. Ketika itu di antara para sahabat Rasulullah sebenarnya masih ada beberapa sahabat yang lebih tua dan lebih berkedudukan dibandingkan dengan Mus'ab, serta memiliki hubungan kerabat yang lebih dekat dengan Rasulullah. Akan tetapi, Rasulullah telah memilih Mus'ab al-Khair. Mus'ab menyadari bahwa dirinya hendak menangani persoalan yang paling besar pada saat itu. Ia akan bertanggung jawab dalam menentukan masa depan Islam di Madinah yang tak lama kemudian menjadi Darul Hijrah, titik pusat dakwah dan para dai, markas para pembawa kabar gembira dan para kesatria Islam. Mus'ab mengemban amanah tersebut dengan berbekal kecerdasan pikiran dan akhlak mulia yang dikaruniakan Allah kepadanya. Hati para penduduk Madinah sangat terkesan dengan sifat zuhud, keluhuran, dan ketulusan Mus'ab hingga mereka pun berbondong-bondong masuk Islam. Ketika Rasulullah mengutusnya untuk datang ke Madinah, di sana tidak ada pemeluk Islam, kecuali 12 orang yang sebelumnya telah membayat Rasulullah dalam Baiat Aqabah. Namun, hanya beberapa bulan setelah Mus'ab berada di tengah-tengah mereka, sudah banyak penduduk yang bersedia memenuhi seruan Allah dan Rasul-Nya. Pada musim haji, setahun sesudah Baiat Aqabah, kaum muslimin Madinah mengirim delegasi yang mewakili mereka untuk bertemu dengan Rasulullah. Delegasi ini terdiri dari 70 mukmin laki-laki dan perempuan. Mereka datang di bawah pimpinan guru dan utusan Nabi mereka, Mus'ab bin Umair. Dengan kecerdasan dan kesungguhan usahanya, Mus'ab telah membuktikan bahwa Rasulullah tidak salah pilih. Mus'ab benar-benar telah memahami misi yang ia bawa dan memperhatikan batasan-batasannya, lah tahu bahwa dirinya adalah penyeru kepada Allah dan pembawa kabar agamanya yang mengajak manusia ke dalam hidayah dan jalan yang lurus. Ia juga paham bahwa dirinya, sebagaimana Rasulullah yang ia imani, tidak memiliki kewajiban selain menyampaikan. Mus'ab di Madinah tinggal bersama As'ad bin Zararah sebagai tamu di rumahnya. Ia bersama As'ad mendatangi berbagai kabilah, rumah, dan majelis untuk membacakan kitab Allah yang ia bawa di depan para penduduk. Dengan sangat lemah lembut, mereka berdua menyampaikan kalimat Allah, sesungguhnya, Allah adalah Tuhan yang Esa. Mus'ab pernah menghadapi beberapa situasi yang mengancam keselamatan dirinya dan sahabatnya yang nyaris saja celaka andai bukan karena kecerdasan akal dan kebesaran jiwanya. Suatu hari ketika sedang menyampaikan nasihat kepada orang-orang, ia dikejutan oleh Usaid bin Hudair, tokoh Bani Asyal di Madinah, yang datang dengan menghunus tombak. Usaid sangat marah dan dongkol kepada Mus'ab yang datang untuk merusak agama kaumnya, mengajak mereka untuk meninggalkan Tuhan-Tuhan mereka sendiri, lalu menceritakan tentang Tuhan yang Esa yang belum pernah mereka ketahui dan mereka kenal sebelumnya. Tuhan-Tuhan yang selama ini mereka kenal itu biasa terpajang di tempatnya masing-masing. Ketika salah seorang dari mereka memerlukannya, ia pun tahu di mana tempat Tuhannya berada. Ia bisa segera mendatangi Tuhannya untuk menyampaikan keluhan dan permohonan, kemudian Tuhannya itu pun menghilangkan bahaya darinya dan memenuhi doanya. Demikianlah yang terbayang dan tergambar dalam benak suku Abdul Asyal. Adapun Tuhan Muhammad yang sedang didakwahkan oleh utusan yang datang kepada mereka itu, tidak ada seorang pun dari mereka mengetahui tempatnya atau melihatnya. Ketika kaum muslimin yang sedang dalam majelis bersama Mus'ab mengetahui kedatangan Usaid bin Hudair sambil menampakkan kemarahan yang membara dan emosi yang meluap-luap, mereka pun merasa khawatir. Namun, Mus'ab al-Khair tetap bergeming, tenang, dan tidak gentar sedikitpun. Dengan sangat marah, Usaid berdiri di hadapan Mus'ab dan As'ad bin Zararah seraya berkata, "Untuk apakah kalian datang ke desa kami? Apakah kalian hendak membodohi orang-orang lemah dari kami? Pergilah dari desa kami jika kalian tidak ingin kehilangan nyawa." Bagaikan lautan yang tenang dan dalam, laksana cerah dan indahnya cahaya fajar, ketulusan hati Mus'ab al-Khair mampu menggerakkan lidahnya untuk mengucapkan kata-kata yang baik. Ia berkata, "Tidakkah Anda mau duduk dan mendengarkan dulu? Sekiranya Anda senang dengan yang kami bawa, Anda dapat menerimanya. Namun,
Jika Anda tidak suka, kami akan menghentikan apa yang tidak Anda sukai. Allahu Akbar. Betapa ini merupakan awal yang indah dan akan berakhir dengan bahagia. Usaid adalah seorang laki-laki yang berakal dan cerdas. Ia melihat bahwa Musab hanya mengajaknya berdialog dan meminta pertimbangan pada nuraninya sendiri. Ia hanya diminta bersedia mendengar, tiada yang lain. Jika ia menerima, ia akan membiarkan Musab. Namun, jika ia tidak mau menerimanya, Musab akan meninggalkan desa dan penduduknya untuk beralih mencari desa dan masyarakat lain dengan tidak merugikan orang lain ataupun dirugikan. Pada saat itu Usaid pun menjawab, "Baiklah, sekarang aku insaf." Ia lemparkan tombaknya ke tanah lalu duduk dan mendengarkan baik-baik. Selanjutnya, Musab membaca Al-Quran dan menjelaskan seputar dakwah yang dibawa oleh Muhammad bin Abdullah hingga wajah Usaid pun tampak cerah bercahaya. Ia begitu larut meresapi keindahan dan kebenaran Al-Quran yang dibacakan oleh Musab. Belum selesai Musab menerangkan uraiannya, Usaid bin Hudair dan beberapa pengikutnya berkata, "Alangkah bagus dan benarnya ucapan itu. Apakah yang harus dilakukan oleh orang yang ingin memeluk agama ini?" Mereka yang hadir menjawabnya dengan gema suara tahlil seolah hendak mengguncangkan bumi. Selanjutnya, Musab menjawab pertanyaan Usaid, hendaklah ia menyucikan pakaian dan tubuhnya lalu bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Usaid pun meninggalkan mereka dalam waktu cukup lama. Setelah itu, ia kembali dengan rambut yang basah, yang masih meneteskan air sisa bersuci. Ia berdiri dan mengumumkan pengakuannya bahwa dirinya bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Berita keislaman Usaid pun tersebar begitu cepat bagai cahaya. Selanjutnya, datanglah Sa'ad bin Mu'az untuk mendengarkan kata-kata Musab. Setelah mendengar uraian Musab, ia pun merasa puas lalu masuk Islam. Setelah itu, diikuti oleh Sa'ad bin Ubadah. Dengan keislaman mereka bertiga, selesailah persoalan dengan berbagai suku di Madinah. Penduduk Madinah berdatangan satu sama lain dan saling bertanya, jika Usaid bin Hudair, Sa'ad bin Mu'az, dan Sa'ad bin Ubadah telah masuk Islam, lalu apa lagi yang kita tunggu? Mari kita segera mendatangi Musab untuk beriman bersamanya. Orang-orang berkata bahwa kebenaran itu terpancar dari celah-celah giginya. Demikianlah duta Rasulullah yang pertama ini telah meraih hasil gemilang. Keberhasilan yang memang layak dan pantas diraih oleh Musab. Hari demi hari dan tahun demi tahun terus berlalu hingga tiba masanya Rasulullah dan para sahabat hijrah ke Madinah. Di satu sisi, kaum Quraisy semakin larut dalam kedengkian. Mereka mulai mempersiapkan rencana batil untuk mengejar para hamba Allah yang saleh. Perang Badar pun terjadi hingga mereka mendapat pelajaran yang membuat mereka kehilangan akal sehat dan selalu berusaha untuk menuntut balas. Terjadilah perang Uhud dan kaum muslimin mempersiapkan diri mengatur barisan. Sementara itu, Rasulullah berdiri di tengah barisan mereka, menatap setiap wajah orang beriman untuk memilih di antara yang berhak membawa bendera Islam. Beliau memanggil Musab al-Khair dan Musab pun akhirnya tampil sebagai pembawa panji kaum muslimin. Pertempuran sengit berkobar dan perang yang terjadi begitu dahsyat. Namun, betapa disayangkan para pasukan panah melanggar perintah Rasulullah dan meninggalkan posisi mereka di atas bukit karena melihat kaum musyrikin yang mundur dengan kekalahan. Perbuatan mereka itu segera mengubah keadaan hingga kemenangan kaum muslimin beralih menjadi kekalahan. Pasukan kaum muslimin dikejutkan oleh serangan balik pasukan berkuda Quraisy yang mengepung dari atas bukit dan secara mendadak. Mereka menyerang pasukan kaum muslimin yang saat itu dalam keadaan lengah dengan pedang-pedang yang haus darah dan mengamuk. Ketika musuh melihat kekacauan dan ketakutan memporak-porandakan barisan perang pasukan kaum muslimin, mereka pun memusatkan serangan untuk membunuh Rasulullah. Musab bin Umair menyadari bahaya yang datang. Ia pun mengangkat bendera tinggi-tinggi dan mengumandangkan takbir laksana singa yang mengaum. Ia segera melompat, mengamuk, dan berputar membabi buta menghadapi musuh. Satu-satunya yang ia inginkan adalah menarik perhatian musuh kepadanya dan membuat mereka meninggalkan Rasulullah. Musab bergerak dan berperang seorang diri bagaikan satuan pasukan besar dan banyak. Sungguh meskipun seorang diri, Musab bertempur bagaikan pasukan perang yang besar. Sebelah tangannya memegang bendera dengan penuh hormat sementara satu tangannya lagi menebaskan pedang dengan gagah berani. Namun, apalah daya musuh pun kian bertambah banyak. Mereka mengepung Musab dan hendak melangkahi jasadnya hingga bisa mendapatkan Rasulullah. Sekarang, marilah kita hadirkan seorang saksi mata yang akan menceritakan detik-detik akhir kehidupan Musab yang agung.
Ibnu Sa'd menuturkan bahwa Ibrahim bin Muhammad bin Syarahbil al-Abdari menceritakan dari ayahnya. Ia berkata, dalam perang Uhud, Mus'ab bin Umair tampil membawa bendera. Ketika barisan kaum muslimin kocar-kacir, Mus'ab tetap berdiri tegak pada posisinya. Selanjutnya, datanglah Ibnu Gamiyah dengan menunggang kuda. Ia menebas tangan kanan Mus'ab hingga putus dan Mus'ab ketika itu berkata, Muhammad itu tiada lain adalah seorang rasul yang telah didahului oleh rasul-rasul sebelumnya. Selanjutnya, ia raih bendera dengan tangan kirinya sambil membungkuk melindunginya. Namun, kali ini musuh pun kembali menebas tangan kirinya hingga putus. Mus'ab membungkuk ke arah bendera kemudian merangkulnya dengan kedua pangkal lengannya. Selanjutnya, ia dekapkan bendera itu di dada seraya mengucapkan, Muhammad itu tiada lain adalah seorang rasul yang didahului oleh rasul-rasul sebelumnya. Untuk ketiga kalinya, Ibnu Gamiyah kembali menyerang Mus'ab. Kali ini ia menyerangnya dengan tombak dan menusukkannya hingga patah menembus tubuhnya. Mus'ab pun akhirnya gugur dan jatuhlah bendera perang yang dibawanya. Mus'ab telah gugur, bendera Islam yang ia bawa pun ikut jatuh. Ia gugur sebagai bintang dan mahkota para syuhada. Mus'ab gugur setelah terjun mengarungi kancah pertempuran yang dahsyat dengan penuh pengorbanan, keimanan, dan keberanian yang luar biasa. Ketika itu Mus'ab berkeyakinan bahwa seandainya ia gugur, tentulah jalan musuh akan terbuka menuju Rasulullah tanpa ada yang membela dan melindungi beliau. Namun, ia tetap kuat demi Rasulullah karena cintanya yang dalam tiada terbatas kepada beliau dan kekhawatiran terhadap keselamatan beliau. Seiring dengan setiap sabetan pedang yang menghilangkan lengannya, ia terus berucap, Muhammad itu tiada lain adalah seorang rasul yang didahului oleh rasul-rasul sebelumnya. Kalimat yang kemudian dikukuhkan sebagai wahyu ini selalu ia ucapkan berulang-ulang hingga akhirnya menjadi ayat Al-Quran yang selalu dibaca orang. Setelah pertempuran sengit itu berakhir, jasad Mus'ab yang gugur sebagai syuhada itu pun ditemukan dalam keadaan telungkup menyembunyikan wajahnya yang berlumuran darah ke tanah. Seolah-olah tubuh yang telah kaku itu masih khawatir jika melihat Rasulullah tertimpa bencana. Karena itu, disembunyikan nyala wajahnya itu agar tak menyaksikan suatu hal yang sangat ia khawatirkan tersebut. Mungkin juga ia seakan malu karena telah gugur sebagai syuhada sebelum hatinya tenteram memastikan keselamatan Rasulullah dan sebelum bisa menunaikan kewajiban untuk melindungi dan membela beliau secara sempurna. Wahai Mus'ab, cukuplah Allah bagimu. Sungguh namamu harum dalam kehidupan. Rasulullah dan para sahabat datang memeriksa jejak medan peperangan demi menyampaikan kata perpisahan kepada para syuhada. Tatkala sampai di tempat terbaringnya jasad Mus'ab, mengalirlah air mata beliau yang penuh berkah dengan derasnya. Habab bin Arad mengatakan, kami hijrah di jalan Allah bersama Rasulullah demi mengharap ridha Allah hingga jelaslah pahala di sisi Allah bagi kami. Beberapa di antara kami ada yang meninggal dan tak sedikit pun sempat memakan pahalanya di dunia. Salah satu di antaranya adalah Mus'ab bin Umair yang gugur dalam perang Uhud. Saat itu kami tidak mendapatkan sesuatu pun yang bisa digunakan untuk mengafaninya selain selembar kain selimut. Jika kami letakkan kain itu di kepalanya, tampaklah kakinya. Sebaliknya, jika kami letakkan di kakinya, tersingkaplah kepalanya. Rasulullah memerintahkan, letakkanlah kain itu di bagian kepala lalu tutuplah kedua kakinya dengan iskir tumbuhan berbau harum yang bisa digunakan dalam penguburan. Kepedihan yang mendalam telah dialami oleh Rasulullah atas gugurnya paman beliau, Hamzah, hingga jasadnya dicincang sedemikian rupa oleh orang-orang musyrik. Peristiwa itu membuat air mata beliau bercucuran dan hati beliau pun haru oleh duka. Medan pertempuran penuh dengan jasad para sahabat dan karib Rasulullah yang tiap-tiap dari mereka mewakili panji kejujuran, kesucian, dan cahaya di sisi Rasulullah. Meskipun semua pemandangan yang memilukan hati itu terpampang jelas di hadapan Rasulullah, beliau tetap tegar berdiri di samping jasad dutanya yang pertama demi melepas kepergiannya. Benar, Rasulullah berdiri di samping Mus'ab bin Umair dengan kedua mata yang memandang diliputi cahaya kesetiaan dan kasih sayang. Beliau membacakan ayat, di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Quran Surat Al-Ahzab 23. Dengan pandangan penuh rasa iba, Rasulullah melihat ke arah burdah kain, yang digunakan untuk membungkus jenazah Mus'ab seraya bersabda, dahulu ketika di Mekah tidak ada seorang pun yang kulihat lebih halus pakaiannya dan lebih indah rambutnya selain engkau. Namun, sekarang, engkau gugur dengan rambutmu yang kusut masai dan hanya dibalut sehelai kain. Dengan penuh arti,
Rasulullah memandangi hamparan jasad-jasad syuhada sahabat Mus'ab yang gugur di medan pertempuran. Beliau bersabda, sungguh pada hari kiamat nanti, Rasulullah akan bersaksi bahwa kalian adalah para syuhada di sisi Allah. Setelah itu, beliau berpaling kepada para sahabat yang masih hidup dan hadir di sekeliling beliau. Rasulullah bersabda, wahai manusia, berziarahlah kepada mereka, datangilah mereka, dan ucapkanlah salam kepada mereka. Demi Tuhan yang jiwaku ada di tangannya, tidaklah seorang muslim mengucapkan salam kepada mereka hingga hari kiamat, kecuali mereka pasti akan menjawab salamnya. Assalamu alaika wahai Mus'ab. Assalamu alaikum wahai para syuhada. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.